Berapa banyak dari kita yang menghabiskan malam-malam kita dengan menatap langit-langit kamar, menyusun daftar panjang tentang hal-hal yang ingin kita miliki, seperti pengen rumah yang lebih luas, karir yang lebih mapan, pasangan yang memahami kita tanpa kata, atau sekadar angka di rekening yang bisa menghapus semua kecemasan di kepala. Kita menyebutnya manifestasi. Kita menulisnya di jurnal. Kita memvisualisasikannya sebelum tidur. Kita menggantungnya di papan impian. Kita berpikir jika kita meminta dengan cukup keras pada semesta, jika kita memikirkannya setiap detik, maka hal-hal itu akan jatuh di pangkuan kita. Tapi, pernahkah kamu menyadari ada sesuatu yang ganjil? Mengapa setelah semua daftar itu ditulis, yang tersisa di dada itu seringkali justru rasa hampa yang semakin menganga? Mengapa semakin keras kita menginginkan sesuatu itu justru terasa semakin menjauh? Seolah-olah ia berlari menghindari keputusasaan kita. Jawabannya mungkin terasa agak menghentak, namun mari kita renungkan ini bersama-sama. Di ruang yang tenang ini dalam perjalananku, kamu tidak menarik kehidupan impianmu sampai kamu menjadi orang yang siap menjalaninya. Selama ini kita keliru memahami hukum alam. Kita mengira manifestasi itu adalah tentang mendapatkan. Kita mengira itu adalah proses berburu atau menimbun hal-hal di luar sana untuk mengisi kekosongan di dalam sini. Padahal, manifestasi yang sejati adalah tentang menjadi. Semesta tidak memberikan apa yang kamu inginkan. Semesta hanya memantulkan siapa dirimu yang sebenarnya. Selamat datang kembali di Jalan Afirmasi. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan ketegangan di bahumu, dan mari kita duduk bersama untuk membedah sebuah rahasia kuno yang seringkali terlupakan dalam hiruk-pikuk dunia modern. Bahwa untuk mengubah apa yang ada di tanganmu, kamu harus terlebih dahulu mengubah siapa yang sedang menggenggamnya. Mari kita bayangkan sebuah skenario sederhana. Bayangkan ada seseorang yang sangat ingin menjadi seorang penulis terkenal. Setiap hari, ia berdoa. Ia membayangkan bukunya dipajang di etalase toko, seperti Gramedia misalnya. Ia menuliskan impian itu di dinding kamarnya. Namun, setiap kali ia duduk di depan laptop, ia menutupnya kembali dalam waktu 5 menit. Karena apa? Merasa cemas lah, takut dikritik, dan merasa seolah dirinya itu belum siap. Orang ini fokus pada memiliki predikat sebagai penulis, tetapi ia menolak untuk menjadi seseorang yang menulis. Inilah yang disebut sebagai jebakan identitas lama. Kita seringkali menuntut takdir baru, namun kita tetap membawa manusia yang lama untuk menjalaninya. Kita ingin hidup yang damai dan makmur, tetapi di dalam kepala, kita masih memelihara narasi sebagai seorang korban yang malang, yang selalu disakiti oleh keadaan, dan yang tidak pernah beruntung. Psikologi modern dan sains tentang perilaku itu seringkali mengingatkan kita tentang konsep identity shift, pergeseran identitas. Jika kamu hanya mengubah apa yang kamu lakukan tanpa mengubah siapa dirimu, perubahan itu tidak akan pernah bertahan lama. Itulah mengapa orang yang mendadak memenangkan lotre senilai miliaran rupiah itu seringkali kembali ke kondisi keuangan mereka yang lama, hanya dalam waktu beberapa tahun. Mengapa? Karena secara eksternal mereka memiliki uang, tetapi secara internal identitas mereka itu masih identitas seseorang yang kekurangan. Kapasitas internal mereka itu belum siap untuk menampung energi sebesar itu. Wadahnya masih kecil, sehingga air yang melimpah pun akhirnya tumpah dan terbuang sia-sia. Jadilah seorang miliarder, sekejap ini akan boros gitu, kaget dengan uang yang banyak, karena sebenarnya mereka masih punya mental miskin. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri dengan lembut. Ketika kita meminta sebuah hubungan yang sehat dan penuh cinta, apakah kita sudah menjadi pribadi yang mampu mencintai tanpa menuntut, yang mampu mendengarkan tanpa menghakimi? Ketika kita meminta kelimpahan finansial, apakah kita sudah menjadi pribadi yang menghargai setiap rupiah yang kita miliki saat ini?
Atau kita masih memperlakukan uang dengan rasa takut dan ketamakan? Manifestasi bukan tentang menarik objek eksternal ke dalam hidupmu. Manifestasi adalah proses menyelaraskan frekuensi internalmu sehingga hal-hal yang setara dengannya secara alami akan mendekat. Kamu tidak bisa menanam benih mangga dan mengharapkannya berbuah apel. Gak mungkin kan? Yang perlu kamu inginkan ketika kamu menginginkan buah mangga, kamu harus menanam buah mangga. Bukan sebaliknya, bukan buah apel, durian, dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita perlu mempersiapkan wadah dulu untuk menginginkan sesuatu itu, biar selaras gitu. Jika kita menengok ke belakang, ke masa di mana dunia belum sebising sekarang, para leluhur, filsuf, dan kaum sufi sudah memahami kebenaran ini dengan sangat mendalam. Mereka tidak mengenal kata manifestasi dalam kamus modern yang sering kita dengar hari ini. Tetapi mereka menghidupi esensinya itu melalui konsep kesadaran. Mari kita melakukan perjalanan waktu ke masa Yunani kuno. Para filsuf Stoa, seperti Epictetus, itu selalu menekankan bahwa kebahagiaan dan kebebasan sejati dimulai dari pemahaman yang jelas tentang apa yang berada di bawah kendali kita dan apa yang tidak. Epictetus pernah berkata dengan sangat indah, "Jangan menuntut agar hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi inginkanlah agar hal-hal itu terjadi sebagaimana adanya. Maka kamu akan menemukan kedamaian." Bagi kaum Stoa, manifestasi terbaik bukanlah mengubah dunia luar agar sesuai dengan keinginan ego kita, melainkan mengubah karakter diri kita sendiri agar menjadi kokoh, bijaksana, dan tak tergoyahkan oleh badai apapun. Ketika kamu telah menjadi jiwa yang tangguh, maka dimanapun kamu ditempatkan oleh takdir, baik di istana maupun di penjara, kamu akan tetap merasa utuh. Istana tidak membuatmu lebih tinggi, dan penjara tidak membuatmu lebih rendah. Kamu adalah pusat dari usahamu sendiri. Kemudian, mari kita berjalan ke arah timur, mendengarkan gema puitis dari para sufi yang memandang dunia ini melalui lensa cinta yang murni. Ibnu Arabi, seorang mistikus besar, pernah menjelaskan bahwa dunia luar ini hanyalah sebuah teater cermin yang besar. Apa yang kita lihat di luar sana itu adalah pantulan dari asma dan sifat-sifat yang ada di dalam diri kita. Jalaluddin Rumi dengan untayan kalimatnya yang selalu mampu menyembuhkan luka batin itu pernah menulis, "Tugasmu bukanlah untuk mencari cinta, melainkan hanya untuk mencari dan menemukan semua penghalang di dalam dirimu yang telah kamu bangun untuk melawannya." Jika kita menerapkan kalimat Rumi barusan dalam konteks kehidupan kita hari ini, tugasmu bukanlah untuk memburu kesuksesan, kekayaan, atau kebahagiaan di luar sana. Tugasmu adalah memeriksa ke dalam dirimu, menemukan ketakutan-ketakutan apa, luka-luka masa lalu apa, atau keyakinan palsu apa yang selama ini menyumbat aliran kelimpahan itu untuk masuk ke dalam hidupmu. Para sufi mengajarkan kita tentang tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Mereka percaya bahwa ketika cermin di dalam hatimu sudah dibersihkan dari debu-debu keserakahan, kecemasan, dan rasa tidak berdaya, maka cahaya ilahi dan segala kebaikan alam semesta akan terpantul dengan sendirinya, tanpa perlu kamu kejar dengan napas yang terengah-engah. Ada pula sebuah kisah kuno yang sering diceritakan oleh para tetua di berbagai tradisi. Kisah tentang seorang pengembara yang mendatangi sebuah desa baru. Di gerbang desa, ia bertemu dengan seorang bijak dan bertanya, "Orang-orang seperti apa yang tinggal di desa ini?" Orang bijak itu balik bertanya, "Bagaimana orang-orang di desa tempat asalmu?" Pengembara itu menjawab dengan wajah kecut, "Mereka itu egois, pembohong, dan sangat kejam." Orang bijak itu tersenyum sedih dan berkata, "Kamu akan menemukan orang-orang yang persis sama di desa ini." Beberapa jam kemudian, pengembara lain datang dan mengajukan pertanyaan yang sama. Orang bijak kembali bertanya tentang desa asalnya. Pengembara kedua ini tersenyum dan berkata, "Mereka sangat baik, murah hati, dan hidup dalam kedamaian." Orang bijak itu menjawab, "Kamu akan menemukan orang-orang yang persis sama di desa ini." Kisah ini adalah pengingat yang sangat kuat bagi kita semua.
kita tidak menemukan apa yang ada di luar sana berdasarkan geografi atau keberuntungan kita. Kita menemukan apa yang ada di luar sana berdasarkan apa yang kita bawa di dalam dada kita. Lalu, bagaimana kita menerapkan kebijaksanaan kuno ini ke dalam kehidupan nyata kita yang penuh dengan tagihan, tenggat waktu kerja, dan dinamika sosial? Bagaimana kita beralih dari kondisi menginginkan menjadi kondisi menjadi dalam tanda kutip? Kuncinya terletak pada dua hal, energi diri dan kebiasaan kecil. Kita harus belajar untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan sebelum punya yang kita inginkan. Mari kita bedah ini perlahan. Banyak dari kita yang memiliki rumus hidup seperti ini. Jika nanti aku punya banyak uang, aku akan melakukan hal-hal yang aku sukai, dan akhirnya aku akan menjadi orang yang bahagia dan tenang. Ini adalah rumus yang terbalik. Rumus yang benar yang digunakan oleh alam semesta itu adalah be, do, dan have. Menjadi dulu, terus melakukan, dan akhirnya memiliki. Kamu harus menjadi orang yang tenang dan penuh syukur terlebih dahulu. Dari kondisi jiwa yang tenang itu, kamu akan melakukan tindakan-tindakan yang selaras. Kamu akan bekerja dengan fokus, kamu akan memperlakukan orang lain dengan hormat, kamu akan mengambil keputusan dengan kepala dingin, dan sebagai hasil akhirnya, kamu akan memiliki keberhasilan atau kelimpahan yang kamu cari. Bagaimana cara menaikkan energi diri kita agar selaras dengan impian itu? Jawabannya bukan dengan melakukan lompatan besar yang dramatis dalam suatu malam, melainkan melalui ritual-ritual kecil yang kita lakukan saat tidak ada seorang pun yang melihat. Jika kamu ingin menjadi seseorang yang hidupnya teratur dan makmur, mulailah dengan bagaimana kamu memperlakukan kamarmu di pagi hari. Apakah kamu merapikan tempat tidurmu dengan rasa hormat pada ruang hidupmu? Atau kamu membiarkannya berantakan seperti pikiranmu yang kacau? Jika kamu ingin menjadi pemimpin yang dihormati misalnya, bagaimana caramu berbicara pada dirimu sendiri saat kamu melakukan kesalahan? Apakah kamu mencaci maki dirimu dengan kata-kata kasar? Atau kamu menuntun dirimu dengan ketegasan yang penuh kasih? Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan adalah sebuah pilihan suara, vote, untuk identitas yang kamu inginkan, yang kamu bangun. Ketika kamu memilih untuk bangun pagi tepat waktu dan bergerak melatih tubuhmu, kamu sedang memilih untuk menjadi orang yang sehat dan disiplin. Kamu tidak perlu menunggu tubuhmu kurus atau berotot terlebih dahulu untuk merasa sebagai orang yang sehat. Rasa menjadi itu dimulai dari detik pertama kamu melangkah keluar untuk berjalan kaki. Energi diri ini seperti aroma parfum. Kamu tidak bisa menyembunyikannya. Seseorang yang memiliki energi kelimpahan itu tidak akan cemas secara berlebihan ketika kehilangan sedikit uang, karena ia tahu di dalam dirinya ada kapasitas untuk menciptakannya kembali. Seseorang yang memiliki energi cinta itu tidak akan mengemis perhatian dari orang lain, karena tangki cintanya di dalam diri itu sudah penuh dan meluap keluar untuk dibagikan. So, mari kita berhenti sejenak di sini. Coba rasakan tubuhmu saat ini. Apakah ada ketegangan di lehermu? Apakah ada kecemasan yang bersembunyi di ulu hatimu? Jika ada, minta maaflah pada dirimu sendiri. Karena selama ini kita terlalu sering memaksa diri untuk mengejar sesuatu yang ada di luar, sementara kita mengabaikan taman yang ada di dalam. Mari kita mulai menata kembali taman itu, satu demi satu, dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang penuh kesadaran. Waktu itu terus berjalan, dan kita sudah berada di penghujung jalan afirmasi kita hari ini. Ingatlah sahabatku, ingatlah guys, perjalanan hidup ini bukanlah sebuah perlombaan untuk mengumpulkan piala-piala eksternal yang pada akhirnya akan berdebu dan ditinggalkan. Hidup ini adalah sebuah proses kepulangan. Pulang ke dalam dirimu yang sejati, yang utuh, yang tidak lagi butuh divalidasi oleh kepemilikan materi. Mulai hari ini, ketika kamu melihat daftar impianmu, jangan lagi bertanya, bagaimana cara aku mendapatkan semua ini? Tetapi bertanyalah dengan penuh ketulusan, pribadi apa yang harus aku bangun untuk menjadi seseorang yang aku inginkan untuk mendapatkan semua ini? Nah, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, mari kita tutup ruang ini dengan mengalirkan energi baru ke dalam jiwa kita. Jika situasi memungkinkan,
Pejamkan matamu perlahan, letakkan satu tanganmu di atas dada, rasakan detak jantungmu. Itu adalah sebuah bukti otentik bahwa semesta masih mempercayaimu untuk hidup hari ini. Mari kita resapi bait-bait afirmasi ini bersama-sama. Biarkan kata-kata ini melampaui logika pikiranmu dan langsung menyentuh bagian terdalam dari kesadaranmu. Aku melepaskan keterikatanku pada hasil akhir, dan aku memilih untuk fokus pada keindahan proses untuk menjadi diriku yang terbaik. Aku tidak lagi mengemis pada kehidupan. Aku menyelaraskan energi internalku agar menjadi magnet bagi segala hal yang baik, tulus, dan melimpah. Aku bersyukur atas segala hal yang aku miliki hari ini, karena aku tahu rasa syukur adalah fondasi dari kelimpahan yang akan datang. Aku adalah wadah yang siap, tangguh, dan penuh kasih untuk menampung seluruh takdir baik yang telah disiapkan untukku. Aku sudah cukup, aku berharga bukan karena apa yang aku miliki, melainkan karena siapa aku di dalam keheningan jiwaku. Tarik napas yang dalam untuk terakhir kalinya dalam sesi ini. Hembuskan perlahan. Lepaskan semua beban yang tidak perlu kamu bawa lagi ke hari esok. Terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu yang berharga ini untuk jalan bersamaku. Jagalah nyala api kecil di dalam hatimu ini dengan baik. Sampai kita bertemu lagi di jalan afirmasi selanjutnya, di mana kita akan terus tumbuh, bukan untuk menimbun harta dunia, melainkan untuk meluaskan jiwa.